Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Hizbul Bahar. Dari video saya sebelumnya memang pernah saya tampilkan pembacaan Hizbul Bahar. Nah, kali ini saya akan lebih menyempurnakan lagi tentang Hizbul Bahar ya. Dan kali ini saya akan mulai dengan penjelasan singkat tentang Hizbul Bahar. Hizbul Bahar adalah kumpulan doa-doa dan ayat suci Al-Quran yang disusun oleh Imam Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili pada abad 12 Masehi. Menurut kisahnya, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili sebagai pendiri Thariqah Syadziliyah itu mendapatkan atau menulis Hizbul Bahar itu adalah dengan ijazah langsung, dipandu langsung secara kasyaf ya oleh Rasulullah Muhammad SAW pada saat beliau di tengah-tengah samudra. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili sedang naik kapal ya, beliau berlayar akan menunaikan ibadah haji. Nah, saat itu datanglah ombak besar yang sangat kencang sehingga kapal itu terombang-ambing. Lalu di tengah-tengah pusaran angin itu kapal itu berhenti, bahkan tidak ada angin sama sekali. Nah, pada saat itu konon ceritanya Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili bermunajat kepada Allah, lalu bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tentu secara ini ya, secara kasyaf ya, karena tingkat makom beliau sudah tinggi, bukan hal yang tidak mungkin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Beliau bertemu dan didikte langsung, ditulis oleh beliau. Setelah itu beliau membacanya dan kapal bisa berlayar kembali dan badai juga menghilang. Nah, kisah lainnya, Hizbul Bahar itu juga pernah terombang-ambing di lautan Samudra Pasifik atau Samudra Hindia mungkin ya, selama beberapa lama. Teks kunonya itu sudah ditemukan di museum di daerah mana mungkin ya, Yaman atau Irak ya. Itu ada hingga saat ini. Lalu jadi Hizbul Bahar ini adalah tidak terlepas dari kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan Hizbul Bahar ini adalah hizib atau kumpulan doa-doa yang paling panjang ya, yang paling panjang sehingga disebut rajanya hizib. Tapi sebenarnya semua hizib itu agung ya, semua hizib itu baik itu Hizbul Bahar, Hizbul Nasr, Widid Sakron ya, Hizbul Nasib Nawawi, semua hizib ya pasti baik karena itu hanya kumpulan itu, karena itu semuanya kumpulan ayat suci Al-Quran dan doa yang asbabun nuzulnya itu sudah disesuaikan ya, sinkron ya, dan itu para wali, para ulama itu menulisnya juga tidak sembarangan. Itu ada penyebab ditulisnya, asbabun nuzulnya, asal usulnya itu sehingga bisa terrangkai kata-kata doa atau hizib itu tadi. Ya, jadi hizib adalah kumpulan doa, kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang ditulis oleh para wali dengan asbabun nuzulnya, dan tentunya fazilahnya juga luar biasa. Selain yang paling utama adalah mendapatkan ridho dari Allah ya, karena membaca Al-Quran itu pasti berpahala dan juga menjadi wasilah dalam mengarungi hidup di dunia maupun di akhirat. Untuk zaman era modern sudah ada Hizbul Bahar yang ditulis ulang atau dicetak ulang di percetakan. Nah, salah satunya yang saya punya ini ya. Ini kitab Hizbul Bahar. Saya ada 19, sisa 19. Sebenarnya saya punya 33. Saya punya 33, ini sanad dari Syekh Abdul Hadi Al-Khorsah, mursyid Thariqah Syadziliyah dari Syria. Itu
saya dapat ijazahnya dan saya punya hak untuk mengijazahkan 33 kitab, tinggal 19. Tapi saya punya sanad lagi, sanad Hizbul Bahar saya yang selanjutnya dari yang tersambung ke Syekhona Khalil Bangkalan. Alhamdulillah hari ini Syekhona Khalil mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia. Nah, Syekhona Khalil saya punya 2 sanad. Nah, ya, saudara-saudara yang ingin menyambung sanad Hizbul Bahar tidak perlu mana-mana. Saya punya sanadnya, dan mungkin ada yang ingin menyambung sanad Hizbul Bahar bisa sambung dengan saya, dan kitabnya juga masih ada 19. Silakan kalau ingin menyambung ya. Dan mungkin di video saya selanjutnya saya akan bacakan Hizbul Bahar ya. Saya akan bacakan Hizbul Bahar secara lisan ya, secara lisan. Demikian penjelasan singkat tentang Hizbul Bahar atau Hizib Samudra. Nantikan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.